Halo Ibas, gimana kabarnya semuanya? Buat kalian yang saat ini sedang melihat video ini, sedang mengikuti ibadah online, aku yakin bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita. Kita mau bangun hubungan sama Tuhan, kita mau enjoy, kita mau sembah Tuhan dengan hati kita, dengan semua yang kita punya. Yuk kita mau berdoa buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setiamu Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang rela mati buat kami, Allah yang memiliki kami, Allah yang selalu memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini kami ingin menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami sempurna Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami memiliki hubungan yang erat Tuhan. Kami connect dengan sumber kekuatan kami connect dengan sumber hikmat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Elohimers yang nonton mungkin yang mengikuti ibadah online ini Tuhan dapat dipulihkan Tuhan. Mereka yang punya masalah-masalah, mereka yang putus hubungannya dengan Engkau akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita mau enjoy sama pujian kali ini, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan damaiku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan damaiku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan damaiku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan damaiku selamanya. Tak ku andalkan
namun yang pasti Kau kekal selamanya, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan damaiku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan damaiku selamanya, selamanya. Haleluya. Karena hanya Tuhan adalah sumber kekuatan kami, kekuatan kita semua. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sembah Dia Raja. Sembah Tuhan, sembah Dia Raja. Oh, oh, Kau mulia, Kau mulia. Engkau yang layak Tuhan, layak ditinggikan. Oh, we worship you, oh Lord, we worship you. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kau pulihkan setiap hati yang hancur. Kau pulihkan setiap hati. Kau tak tinggal diam, Kau tak tinggal diam. Kau mulia, Kau mulia. Raja kami, oh Jesus, Kau pulihkan setiap hati, Kau pulihkan setiap hati. Kau beri rasa, Kau beri rasa, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh,
Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman di dalam-Mu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, oh.
kasih. Yesus, haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang setia, teman-teman. Kita punya Raja. Kita punya segala Raja. Yuk bangun hubungan sama Tuhan. Mari melekat sama Tuhan. Mari sembah Tuhan. Tinggikan namanya. Dia layak terima pujian. Dia layak terima pujian, teman-teman. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tinggikan Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Shalom Elohimers, what's up Elohimers? What's up EYC ya harusnya ya. Ya, teman-teman apa kabar? Sudah lama banget kita nggak ketemu. Saya berharap semuanya baik-baik aja. Kalian dimanapun berada, di rumah ataupun dimanapun kalian berada saat ini, saya berdoa kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. So teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang satu hal yang penting sekali untuk kita bisa pikirkan kembali atau mungkin kita ingat kembali tentang suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Tahukah teman-teman bahwa sebenarnya salah satu komoditi yang paling berharga dalam kehidupan kita itu bukan uang, bukan ya mungkin harta yang kita punya
atau mungkin gadget yang paling mahal yang kita miliki, tapi satu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah waktu. Waktu begitu berharga buat setiap kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini, teman-teman. So, hari ini saya akan share tentang waktu. Nah, saya punya sebuah kutipan yang menarik banget. Saat kita bisa mengelola waktu, kita sebenarnya sedang bisa mengelola kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai sharing topik sharing kita pada hari ini, izinkan saya berdoa buat teman-teman semua. Sebelum kita memulai firman Tuhan, Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan, biarlah setiap apapun yang saat ini Engkau katakan melalui hamba-Mu, Tuhan, dengan firman-Mu, Tuhan, menjadi sebuah kekuatan buat setiap kami. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan, bukan perkataan daripada kemampuan, daripada hikmat manusia, Tuhan, tapi itu adalah hikmat daripada Roh Kudus yang Engkau ilhamkan. Engkau pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran ini buat setiap kami, Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan online kami, Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, teman-teman EYC dimanapun berada, Tuhan, teman-teman Next Gen dimanapun berada, Tuhan, mereka dapat mengalami hadirat, Tuhan, dan mereka dapat mengerti setiap apapun yang disampaikan, Tuhan. Biarlah hati seorang murid ada di setiap kami. Berikan kami hikmat, berikan kami konsentrasi, Tuhan. Berikan kami hati untuk bisa mengingat dan menjadikan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan, menjadi sebuah rema dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, teman-teman, sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan di Yakobus 4 ayat yang ke-14. Alkitab berkata seperti ini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Menarik sekali, di dalam Yakobus dikatakan bahwa hidup kita itu seperti uap. Teman-teman tahu uap itu sangat singkat banget. Uap itu kalau pagi ada di rumput atau mungkin di dedaunan, nggak lama, selang siang, sebelum siang mungkin itu sudah menguap, teman-teman. Artinya bahwa kehidupan kita kalau diibaratkan dengan uap itu sangat singkat banget. Makanya Alkitab berkata gini, kamu tahu nggak arti hidupmu? Kalau hidup kita disandingkan dengan uap, berarti hidup kita tuh singkat banget. Nah, waktu itu adalah hal yang paling berharga. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu, kita sedang mengelola hidup kita. Nah, teman-teman, di kondisi apa saat ini? Apakah sedang killing time? Apakah sedang coba membunuh waktu karena boring di rumah, tidak melakukan apapun? Jadi grup yang rebahan saja gitu kan? Atau apa? Atau mungkin teman-teman mencoba untuk menghabiskan waktu dengan sesuatu hal yang menghibur diri sendiri supaya nggak penat, supaya nggak bosan, supaya nggak stres, tapi justru malah kehilangan hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Nah, izinkan saya berbagi sesuatu hal dengan sangat singkat, teman-teman. Saya berdoa bahwa ini menjadi sebuah pesan yang tidak terlalu panjang buat teman-teman untuk tangkap dan untuk simak. Saya akan berbagi tentang bagaimana sih cara kita bisa produktif untuk bisa mengelola waktu kita. Ini adalah prinsip dasar. Saya berdoa prinsip dasar ini nggak banyak, cuma 3 aja, tiga cara, 3 tips, 3 masukan aja buat teman-teman. Dan saya berdoa ini menjadi sebuah prinsip yang paling sangat dasar untuk kita bisa kerjakan minimal seperti itu. Sisanya teman-teman bisa kembangkan yang lainnya. Baik, yang pertama, untuk kita bisa produktif di dalam mengelola waktu, yang pertama kita harus belajar untuk bisa membangun manusia rohani kita dan manusia jasmania kita. Ini hal yang penting sekali, teman-teman, karena hal yang rohani itu adalah hal yang paling utama di masa-masa seperti ini untuk kita terus bangun. Karena kalau kita tidak bisa membangun manusia rohani kita, maka saya bisa pastikan jasmania kita akan sangat terganggu untuk bisa menjalani kehidupan kita. Hal yang rohani adalah hal yang paling penting karena sekali lagi Alkitab berkata bahwa Allah adalah roh. Ketika kita membangun manusia roh kita, sebenarnya kita sedang mengoneksikan diri kita dengan Allah yang adalah roh. Oleh karena itu penting sekali untuk kita membangun kehidupan rohani kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Dalam terjemahan sederhana Indonesia saya akan bacakan, latihan jasmani memang ada gunanya, tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah selalu jauh lebih berguna karena membawa berkat baik untuk hidup sekarang maupun yang akan datang.
Nah, hal yang penting untuk kita bisa memberi makan atau membangun manusia rohani kita adalah sebuah hal yang sangat simpel yang teman-teman mungkin sudah bosan dengar sekali lagi, tapi izinkan saya untuk berbagi dan mengingatkan kembali hal ini sangat penting, yaitu yang pertama, kita harus belajar untuk mendisiplin diri kita melakukan aktivitas rohani. Apa itu aktivitas rohani? Aktivitas rohani itu seperti hal yang sangat basic, sangat dasar banget adalah apa kita sudah berdoa setiap hari. Apakah setiap pagi kita bangun kita masih ingat Tuhan dan kita bawa doa-doa kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan dan menyapa Tuhan melalui doa-doa kita? Apakah kita juga masih mau dan masih rajin atau mungkin masih ingin untuk bisa membaca firman Tuhan? Apakah kita masih punya waktu di setiap pagi untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan? Kalau teman-teman, saya tahu ada hal-hal yang mungkin teman-teman mengalami sebuah stagnansi di situ, stagnan banget di situ. Karena apa? Karena mungkin hal ini membosankan sekali. Tapi saya percaya tidak ada hal lagi yang bisa membangun kehidupan rohani kita dan roh kita tanpa kita melakukan aktivitas-aktivitas rohani ini. Saya percaya bahwa tubuh manusia itu dibagi dalam 3 hal, ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan sekali lagi, untuk kita bisa kasih makan atau memberi makan manusia roh kita adalah sebuah aktivitas rohani. Tidak bisa kita kasih makan roh kita dengan nasi saja, teman-teman. Kita harus kasih makan dengan aktivitas rohani. Kalau roh kita mau bertumbuh, beri makan dengan makanan rohani. Yang kedua adalah teman-teman, yang saya perlu ingatkan kembali adalah membangun manusia jasmani. Ini penting juga teman-teman. Saya nggak perlu ajarkan terlalu panjang lebar di sini karena saya tahu teman-teman ngerti banget bagaimana kita membangun manusia jasmani. Saya tahu teman-teman banyak juga dari teman-teman juga yang mungkin di aktivitas di masa-masa pandemi seperti ini mulai melakukan sebuah hobi-hobi yang baru. Salah satu contoh membangun manusia jasmani adalah kita membangun sebuah kebiasaan, misalnya menjaga pola makan dan kesehatan jasmani kita dengan berolahraga. Saya nggak perlu ajari teman-teman untuk itu gitu kan. Yang penting teman-teman harus makan sehat, pastikan ada asupan yang cukup untuk bisa menjaga fisik teman-teman, asupan vitamin C dan sebagainya untuk bisa menjaga kondisi teman-teman untuk tetap sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bahkan teman-teman mungkin ada beberapa di antara teman-teman juga yang aktif banget untuk bersepeda gitu kan setiap pagi, bahkan punya komunitas mungkin, tapi ingat selalu jaga jarak, selalu jaga juga untuk tidak berkerumun karena tubuh boleh aja sehat, tapi kalau ternyata berkerumun ternyata juga menyebar penyakit lagi, malah lebih parah ya teman-teman. Jadi ujung-ujungnya sakit juga gitu kan, percuma kita jaga kesehatan. Oleh karena itu teman-teman harus perhatikan juga protokol-protokol keamanan juga. Untuk ketika berolahraga boleh, tapi benar-benar pastikan teman-teman juga bisa menjaga diri dan orang lain juga. Jadi hal yang penting sekali teman-teman untuk kita bisa membangun manusia jasmania kita. Menarik sekali, saya punya sebuah kutipan, keadaan kita hari ini itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang di masa lalu. Bukan hal yang mudah untuk membangun sebuah pola kebiasaan, karena mungkin hari ini kita olahraga, besok mungkin kita sudah capek terus males gitu kan untuk olahraga lagi. Saya tahu itu bukan hal yang mudah, tapi belajarlah untuk bisa mendisiplin diri baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani untuk terus melakukannya secara konsisten. Karena nanti teman-teman itu akan menjadi sebuah hal yang biasa. Kita terbiasa karena kita biasa melakukan hal-hal itu sebelumnya. Nggak apa-apa, nggak langsung harus sepedaan 5 km atau mungkin lari atau mungkin jalan sehat dan sebagainya. Nggak perlu harus langsung panjang atau langsung jauh jaraknya. Mulai dengan hal yang kecil-kecil aja, sedikit demi sedikit aja, tapi konsisten dilakukannya. Itu akan membangun sebuah culture, sebuah kebudayaan, sebuah kebiasaan untuk mendisiplin diri dalam hal membangun kebiasaan rohani ataupun jasmani. Hal yang menarik yang sedikit saya kutip, ada satu hal yang menarik. Saya punya sebuah contoh tentang membangun sebuah kebiasaan. Kita mungkin teman-teman tahu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Saya nggak tahu teman-teman ada di pihak mana, di kubu mana. Apakah kalian Lionel Messi ataukah Cristiano Ronaldo, ataukah kalian mungkin Barcelona fans banget, atau mungkin kalian adalah penggemarnya
Real Madrid ataupun Juventus. Nah, kalau Real Madrid sudah nggak ada lagi ya, sudah nggak ada Ronaldo. Berarti sekarang Juventus yang sedang berjaya untuk mengidolakan Ronaldo. Nah, hal yang menarik sekali perbedaan dari kedua pemain ini yaitu adalah gini teman-teman. Yang pertama, Lionel Messi terlahir sepertinya punya sebuah bakat alami bermain sepak bola. Jadi kalau julukannya Lionel Messi itu seringkali disebut dengan alien dari planet lain gitu kan. Kayak seolah-olah lahir sudah sama bola, seperti itu kira-kira. Tapi berbeda dengan Ronaldo. Ronaldo tidak terlahir dengan sebuah kemampuan bola yang luar biasa banget seperti Lionel Messi. Tapi Ronaldo memutuskan untuk dia bisa melatih dirinya dari hari ke hari untuk bisa menjadi pemain terbaik dunia. Bahkan di usianya yang sekarang 34-an, kalau nggak salah 34, 35, dia masih tetap berada di sebuah level top pemain terbaik di dunia, saudara, teman-teman. Jadi hal yang penting sekali bahwa Ronaldo itu dia bisa membangun pola hidupnya dia dengan sangat baik karena sebuah kebiasaan. Nah, tahukah teman-teman, Ronaldo ada sebuah kutipan dari seorang Carlos Tevez. Dia berkata kayak gini. Carlos Tevez pernah bermain dengan dua pemain ini. Dia pernah bermain sama Lionel Messi di timnas Argentina dan dia juga pernah bermain dengan Ronaldo di Manchester United gitu kan. Jadi dia melihat ada sebuah perbedaan tentang dua orang ini. Yang pertama, Lionel Messi, kata Tevez, dia berkata gini, saya nggak pernah melihat Lionel Messi itu di pusat kebugaran. Saya belum pernah melihatnya berlatih untuk menghentikan bola dan beberapa jenis lainnya, latihan lainnya. Semuanya berjalan natural bagi Messi. Artinya dia melihat Messi itu terlahir dengan sebuah bakat sepertinya. Tapi teman-teman, berbeda ketika dia melihat seorang Cristiano Ronaldo. Nah, dia berkata seperti ini. Ketika prestasi yang Ronaldo mencapai prestasi sebagai pemain terbaik dunia, Ronaldo selalu berakhir di pusat kebugaran setelah latihan. Dia selalu terobsesi menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dia selalu tiba di tempat latihan lebih awal dari yang lainnya. Ketika diputuskan akan latihan dimulai pukul 9 pagi, saya sudah tiba pukul 8 pagi, kata Carlos Tevez. Namun Ronaldo sudah ada di sana pukul 7.30. Lalu saya memutuskan untuk memulai datang latihan pukul 6 pagi, kata Carlos Tevez. Tapi sekali lagi, Ronaldo sudah berada di sana, sekalipun dia masih terlihat mengantuk, tapi Ronaldo sudah berlatih. Dengan kata lain bahwa dia tahu apa yang Ronaldo capai sebagai pemain terbaik dunia itu bukan hanya sekedar talenta atau bakat yang alami yang dia miliki, tetapi ada sebuah kerja keras di sana. Jadi teman-teman, latihan itu penting sekali untuk kita bisa menjadi yang terbaik. Nah, tips yang kedua untuk kita bisa memaksimalkan hidup kita, waktu yang kita miliki adalah gini teman-teman. Belajarlah untuk hidup bertanggung jawab. Nah, saya tidak tahu teman-teman apakah sudah mulai masuk sekolah atau belum, tapi rasanya masih tetap sekolah di rumah saja gitu kan, online dan sebagainya. Mungkin teman-teman sudah mulai penat, sudah mulai boring, sudah mulai bosan banget di rumah terus gitu kan, ketemunya orang-orang itu saja di rumah. Tapi belajarlah teman-teman untuk memulai sebuah pola yang baru, yaitu belajar untuk bertanggung jawab, yaitu melayani keluarga. Nah, menarik sekali teman-teman, kalau kita bicara tentang melayani, seringkali di dalam pikiran kita melayani itu selalu berkaitan dengan hal-hal agamawi di dalam gereja. Melayani itu ya mungkin worship leader, kita bisa bilang itu sebagai sebuah pelayanan. Mungkin yang ada di depan saya teman yang pegang kamera, mungkin itu pelayanan sebagai kameramen. Mungkin pemain musik yang tadi teman-teman bisa lihat, itu yang bisa disebut dengan pelayanan. Padahal sebenarnya melayani bukan sekedar berbicara tentang aktivitas yang kita kerjakan di dalam gereja. Melayani, saya bisa definisikan seperti ini, yaitu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Jadi kalau ditanya melayani itu apa sih? Istilahnya gini, ketika kita menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sedang melakukan sebuah aktivitas, yaitu melayani. Nah, saya baca di dalam Matius 20 ayat 28, ini menarik sekali, Matius 20 ayat 28, di dalam terjemahan, sekali lagi, terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab berkata seperti ini, kalian harus mengikuti teladanku, karena aku anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani,
oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai korban penebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Artinya Yesus kasih sebuah contoh yang sangat jelas bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Kita tahu semua dia adalah Tuhan. Harusnya seringkali posisi itu menentukan status kita. Ketika posisi kita adalah orang di atas kita, seringkali kita mau melayani dia. Tapi menarik sekali Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bahkan bukan cuma sekedar melayani saja, tapi dia mau menyerahkan nyawanya buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Wow, itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Itu sebuah level tertinggi dari sebuah pelayanan, teman-teman. Jadi hal ini penting sekali, kita harus terbiasa untuk melayani. Terus terus apa aja yang bisa kita lakukan? Misalnya apapun yang bisa kita kerjakan di rumah. Misalnya selama ini yang cuci piring mungkin mama kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin atau mungkin saudara kita yang lainnya. Kenapa kita nggak coba menawarkan diri untuk berkata, "Ma, coba saya bantu deh untuk apa? Cuci piring. Coba kasih jadwal untuk saya bisa lakukan sesuatu untuk keluarga." Karena saya percaya sungguh bahwa pelayanan yang terbaik atau pelayanan yang sejati itu bukan dimulai ketika gereja memulai ibadah kembali, tetapi ketika kita mau melakukannya di rumah kita masing-masing. Jadi mulai belajar untuk menaruh diri, membantu orang lain sebagai respon tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus sebagai pekerja apa sih yang harus kita kerjakan juga untuk bertanggung jawab? Nah, Kolose 3 ayat 23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Sebagai seorang pekerja, saya tahu mungkin ada teman-teman yang masih tetap di rumah, ada yang mungkin shift-shiftan gitu kan, yang 3 hari masuk, 3 hari libur gitu kan, atau mungkin ada yang sudah melakukan pekerjaan normal sekarang. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, sekali lagi kita harus tetap punya mentalitas melayani. Kita melayani bukan karena bos kita gaji kita bulanan, enggak, karena kita melayani sepenuh hati, seolah-olah harusnya Tuhan yang kalian layani itu akan jauh lebih powerful dibandingkan sekedar kita melayani bos kita karena kita adalah orang yang diupah oleh mereka. So, saya percaya sungguh bahwa ada sebuah tanggung jawab yang besar yang kita bisa kerjakan sebagai seorang mungkin siswa, sebagai seorang pelajar, ataupun sebagai seorang pekerja. Nah, yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yang saya akan bagi adalah gini. Mulai mencoba melakukan apa yang kita sukai di masa-masa yang seperti ini. Saya tahu kita terbatas, kita nggak bisa kumpul satu dengan yang lain, kita nggak bisa bikin care dulu untuk kumpul-kumpul bareng-bareng. Tapi percayalah bahwa kita harus belajar di masa-masa di mana kita berdiam diri di rumah atau nggak bisa kemana-mana banyak melakukan aktivitas apapun. Belajarlah untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru. Lakukan yang kita sukai dan hal yang baru. Artinya gini, kita mencoba melakukan hal-hal yang baru untuk bisa mengembangkan diri. Jadi kita punya banyak waktu nih di rumah. Oleh karena itu, cobalah sesuatu hal yang baru untuk pengembangan diri. Ada beberapa teman-teman mungkin yang mencoba untuk bisa memulai sebuah masak yang dulu nggak pernah masak, sekarang mulai masak gitu kan. Ada teman-teman mungkin yang dulu nggak pernah bisnis, sekarang mulai coba jualan kecil-kecilan. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Selama itu bisa memberikan sebuah nilai tambah buat kehidupan kita, coba lakukan. Jangan takut, jangan tunggu sampai sempurna dulu, mulai aja dulu gitu kan dengan apa yang engkau punya. 1 Korintus 10 ayat 23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Alkitab berkata gini, kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Benar, tetapi tidak semuanya yang kita mau itu berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Kak, boleh nggak main game? Boleh, tetapi kita harus atur waktunya untuk jangan sampai akhirnya gini, kita malah justru terikat dengan game kita, akhirnya malah nggak melakukan apa-apa, kita malah habiskan waktu kita dengan hanya sekedar bermain game. Saya mau katakan sekali lagi, kalau mau ingatkan sekali lagi di ayat yang pertama, hidup kita itu seperti uap, singkat banget, kita nggak tahu kapan kita akan
punya waktu banyak untuk bisa hidup di dunia ini, atau besok mungkin kita sudah berada bersama dengan Yesus. Saya berdoa semoga nggak cepat terjadi teman-teman, tapi sekali lagi apapun bisa terjadi di waktu-waktu ini. Apapun bisa terjadi di waktu-waktu ini. Nggak peduli kamu masih balita, nggak peduli kamu masih anak muda, nggak peduli kamu sudah lansia, apapun bisa terjadi. Dengan kata lain bahwa kalau engkau masih punya waktu hari-hari ini, pergunakan dengan baik, pergunakan dengan maksimal. Saya akan tutup dengan sebuah statement seperti ini. Kesuksesan atau sebuah promosi itu sama dengan persiapan dalam melakukan hal yang kecil bertemu dengan kesempatan. Sekali lagi, sebuah kesuksesan atau promosi itu adalah sebuah persiapan dalam melakukan hal-hal yang kecil dan bertemu dengan kesempatan. Masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi, masa-masa di mana kita gak bisa lakukan apapun, atau masa-masa di mana kita di rumah saja, sebenarnya adalah masa-masa kita sedang mempersiapkan diri. Jadi jangan buang waktumu sia-sia, pergunakan itu dengan maksimal. Sebelum saya akhiri, ada sebuah ilustrasi yang menarik, tapi ini juga dari ayat firman Tuhan. Belajarlah dari semut di masa pandemi. Saya akan bacakan di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Alkitab berkata seperti ini, orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Sampai kapan si pemalas itu tidur? Sampai ia mau bangun, ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat, dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Jadi teman-teman, apapun keadaan kita hari-hari ini, selalu berpikir yang pertama, hidup kita itu singkat seperti uap. Yang kedua, pergunakan waktu kita yang ada saat ini dengan baik. Karena ketika kita bisa mengelola waktu kita, sama artinya kita bisa mengelola kehidupan. Dan yang ketiga, selalu berpikir, apa yang bisa aku lakukan hari ini? Apa yang bisa aku lakukan hari ini? Sekali lagi, karena kamu bisa membayar harganya sekarang dan bermain nanti, atau bermain sekarang dan membayar harganya nanti. Artinya bahwa saat ini mungkin ada saat persiapan, itu nggak gampang, itu nggak mudah, bosan dan sebagainya. Tapi kita sedang mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik. Atau kita enjoy hidup kita hari-hari ini, jadi geng yang rebahan melulu gitu kan, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi di masa depan mungkin kehidupan kita akan susah. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa anak-anak muda di EYC, kalian adalah generasi yang tahu bagaimana bisa mengelola waktu kalian dengan baik, mempertimbangkan dengan baik, bertanggung jawab dengan kehidupan kalian, untuk tidak hanya sekedar cuma menjadi generasi yang rebahan saja di rumah, tapi do something, lakukan sesuatu buat keluargamu di rumah, bahkan buat masa depanmu. Saya percaya bahwa generasi di EYC adalah menjadi generasi yang akan membawa perubahan dimanapun mereka berada, dimanapun kalian berada. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi sebuah spirit lagi buat kami, encourage kami Tuhan, untuk menjadi pribadi yang terus beriman dan tidak pernah berputus pengharapan Tuhan kepada Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, sekalipun di depan kami blur, kami percaya waktu yang ada kami akan pergunakan dengan baik, untuk kami kelola dengan baik Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami. Karena ketika tiba kesempatan Tuhan, ketika tiba masa-masa di mana kami akan siap menuai Tuhan, kami berkata, kami sudah siap untuk dipromosikan. Kami sudah siap untuk mengalami sebuah kesuksesan besar Tuhan. Karena di masa-masa ini kami telah mengelola waktu kami dengan baik. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak muda dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mulai berpikir ulang Tuhan tentang kehidupan mereka. Sekali lagi, apa arti kehidupan kami Tuhan? Hidup kami itu singkat seperti uap. Oleh sebab itu, kami akan belajar untuk menggunakan waktu kami dengan baik, dengan bijak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami online service ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat perlindungan daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Allah Putra Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus terus menjadi kekuatan buat setiap kami, terus menjadi penghiburan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup, kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan